Jangan menghilangkan, jangan berusaha, gimana caranya biar aku nggak overthinking. Nah, satu hal ini saja, kalau kita benar-benar terampil, ini teman-teman bisa ngeliat kan kameranya? Jangan-jangan cuma saya yang ini ada kamera. Ketika saya menyadari kamera ini, maka gimana caranya being tapi nggak overthinking? Oke. Karena kadang kalau kita diem terus tiba-tiba udah kayak pikiran, oh iya kan ini ada ini, kamu harus kayak gitu kayak gimana caranya itu? Oke, good question ya. Ngalamin teman-teman? Ya. Kita ketakutan di momen being karena muncul pikiran, terutama muncul ingatan masa lalu, terutama tiba-tiba kok keinget mantan ya. Ya kan? Dan itulah yang membuat kamu takut untuk nggak ngapa-ngapain. Udah pokoknya aku harus sibuk. Oke, kita bahas ya. Bahkan sekarang ini, kita ini tidak diberi waktu untuk being. Pernah nggak kamu di dalam lift, terutama lift gedung perkantoran yang modern banget, di dalam lift pun ada musiknya. Distraksi ada di mana-mana, sehingga kita tidak benar-benar being. Masuk ke pertanyaan tadi, dengan Mbak siapa? Saya belum. Saya Febri. Febri, oke. Terima kasih Mbak Febri. Jadi ketika kamu nggak ngapa-ngapain, terus muncul pikiran atau thinking, atau disebut dengan overthinking, ya memang begitulah pikiran. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Justru disitulah momen berharganya. Kita perlu melatih diri kita untuk nggak ngapa-ngapain, dan bertemu dengan overthinking itu. Menjadi overthinking. Sebenarnya itu kan thinking keluar atau pikiran muncul. Atau sebenarnya pikiran itu selalu ada. Maksudnya pikiran itu selalu ramai. Kamu ngeh itu? Pikiran selalu ramai. Cuma kita perhatikan atau enggak? Kita sadari atau enggak? Nah, ketika kita nggak ngapa-ngapain, apalagi malam hari, ketika kita sudah capek, ketika nggak ada kesibukan, maka pikiran itu kita perhatikan. Pikiranku ramai ya. Sebenarnya, sejak pagi, siang, sore, pikiran memang selalu ramai. Karena begitulah job desk pikiran. Job desk pikiran adalah selalu ramai. Ketika being, nggak ngapa-ngapain, perhatianmu mengarah ke pikiranmu dan kamu rasa pikiran itu ramai, itulah yang seringkali disebut dengan overthinking. Nah, yang perlu kita lakukan ketika itu terjadi, ini pikiran ini muncul ramai, kamu perhatikan ada pikiran ramai itu, sadari saja, oh, pikiran. Tidak perlu menghilangkan overthinking itu. Memang ini perlu, mungkin bisa dikatakan latihan, perlu keberanian untuk menemui pikiran ramai itu. Sadari pikiran yang ramai itu. Oke, sampai sini sudah bingung? Jangan menghilangkan, jangan berusaha, gimana caranya biar aku nggak overthinking? Ketika kamu overthinking dan kamu berusaha untuk tidak overthinking, maka overthinkingnya double. Kamu overthinking, gimana caranya biar nggak overthinking? Nambah. Pikiran kamu hajar dengan pikiran. Jadinya pikirannya double. Pikirannya kuadrat. Maka ketika pikiran muncul, sadari saja. Kesadaran menyadari pikiran yang ramai itu. Sehingga ada kesadaran bahwa dalam tanda petik diri kita adalah kesadaran yang berbeda dengan pikiran yang ramai itu. Bisa dipahami ya? Seperti saya menyadari kamera ini teman-teman bisa ngeliat kan kameranya? Jangan-jangan cuma saya yang ini ada kamera. Ketika saya menyadari kamera ini, maka saya bukan kamera itu kan. Di momen kamu menyadari sesuatu,
maka kamu bukanlah yang kamu sadari itu. Ketika overthinking, pikiran ramai, dan kamu tidak mendistraksi dirimu ya, selama ini kan kita terus lari dari being, mendistraksi ini, buka handphone atau ngakuin apa, menyibukkan diri untuk lari dari pikiran kita kan. Dan itulah yang justru menambah masalah. Banyak masalah di hidup ini karena orang takut untuk menemui pikirannya. Banyak masalah di hidup ini karena orang takut menemui dirinya sendiri. Karena itu, kita perlu meluangkan waktu untuk memberanikan diri, sadari pikiran ramai itu. Kesadaran menyadari pikiran ramai. Maka, dalam tanda petik diriku, yaitu kesadaran, bukanlah pikiran ramai itu. Dengan kesadaran itu, maka kamu melampaui overthinking. Kita tidak mengatasi overthinking. Karena yang berusaha mengatasi overthinking adalah thinking. Yang berusaha mengatasi pikiran adalah pikiran. Tetap ramai pikiranmu. Kamu tidak berusaha membungkam mulut pikiran, dia akan terus cerewet pikiran ini. Cuma kamu melampaui, ada kesadaran bahwa kamu bukanlah keramaian itu. Nah, satu hal ini saja, kalau kita benar-benar terampil berada di state kesadaran menyadari pikiran, itu akan membantu menenangkan diri kita. Itu pun bukan hanya bicara tentang overthinking, bicara tentang perasaan. Kita juga perlu disarankan menyadari perasaan yang muncul itu. Begitu ya Pak Febri ya, bisa dipahami? Semoga apa yang saya sampaikan membuatmu sedikit nyaman dalam being. Dan itu yang diajarkan alam. Pohon, dia adalah pohon. Dia just be. Dia hanya mengikuti cahaya saja. Pertumbuhannya, rantingnya, daunnya akan mengarah ke sinar matahari. Nah, itu secara filosofis pertumbuhannya menuju cahaya. Cahayanya ya, secara spiritual bisa diartikan Tuhan. Perjalanannya, perjalanan hidup pohon menuju ke cahayanya. Kita manusia diingatkan oleh pohon untuk just be, gitu ya. Oke, ternyata dari pertanyaannya berat-berat juga ya. Nggak ada yang ringan ya.